Iya, Pak. Dan malam ini kita akan melakukan perkuliahan studi kelayakan bisnis. Semua sehat ya? Sehat. Dari serangkaian mata kuliah yang teman-teman ikuti selama menempuh S1 ini, itu paling tidak ada sekitar 50-an mata kuliah. Salah satu mata kuliah itu yang paling jadi tonjolan itu adalah studi kelayakan bisnis. Jadi studi kelayakan bisnis ini mempelajari tidak hanya aspek ekonomi, aspek manajemen, tapi bagaimana ada aspek administrasi di sini. Administrasinya itu mulai dari pencatatan sebuah rencana sampai dengan pengumpulan data, sampai dengan verifikasi data, kemudian juga sampai dengan bagaimana memastikan semua yang kita kumpulkan itu bisa dapat dilaksanakan. Jadi kalau kita ada belajar mata kuliah yang hanya konsep, SKB ini sebenarnya adalah dokumen-dokumen yang menyisir semua aspek apakah bisnis ini akan berhasil dalam periode kapan. Ada periodenya ya, studi kelayakan bisnis ini. Berapa tahun sebuah bisnis dimulai dan akan menempuh satu keuntungan? Ada yang tahu? Berapa aja? 4 tahun. 5 tahun. 3 tahun. Kenapa? 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Enggak apa-apa, free fall. Mungkin bisa lewatin apa sih? Masa sulit. Coba. Kenapa 5 tahun? Sambil membaca situasi pasarnya, Pak. Ada yang lain? Ada yang mau lebih cepat? Tadi saya 5 tahun itu ini Pak, karena memang ketika kita menjalankan sebuah bisnis itu kan waktu tersebut untuk melakukan analisis dan juga kita mencari tahu seberapa tangguh kompetitor kita, yang mana kita nanti dapat bersaing atau memenangkan dalam keunggulan kompetitif. Ada yang lain? Ada yang mau lebih serakah, mau lebih cepat? Kenapa lama-lama? Untung loh ya, mulai untung itu tahun keberapa? Kayaknya kok sabar-sabar semua ya, ada yang 4 tahun, 5 tahun. Tahun pertama. Berubah nih. Goyang. Ini ibu-ibu, biasanya ibu-ibu gercep nih kalau udah untung, wah. Tahun kedua kali, Pak. Tahun kedua, kenapa? Kenapa? Karena mungkin dia udah bisa mengoperasikan bisnisnya, terus jadinya meningkat pesat pemasarannya dari promotionnya. Strategi pemasarannya berhasil, jadinya keuntungannya bisa melebihi pada di 2 tahun. Ada yang lain? Ibu-ibu bagian kiri. Ada pendapat yang lebih cepat lagi? Kalau bisa hari, kenapa tahun? Ada? Oke. Ini semua benar. Mau berapa tahun pun benar. Ini mahal ya. Investor ngamuk-ngamuk itu. Kapan dapat untungnya? Sabar bro. Kita buat rencana yang matang bro. Oh nggak bisa juga. Kita investor yang punya saham, uang, biasanya maunya cepat-cepat. Tapi ada 2 parameter paling tidak. Skala investasinya. Makin besar, makin lama. Kenapa makin besar, makin lama? Bisa nggak investasi besar makin cepat dapat keuntungannya? Bisa nggak? Dalam teori investasi bisa nggak? Bisa. Tapi itu investasi di pasar modal atau di pasar uang. Kalau di sektor real mendirikan sebuah bisnis, investasi makin besar makin lama. Tergantung. Kedua, jangkauan kita punya pasar. Jadi dalam jangkauan bisnisnya apa, skupingnya apa. Kalau kita membuat rencana bisnis ini di Jabodetabek,
dengan 38 provinsi kan beda. Dalam studi kelayakan bisnis, ada satu yang paling utama, aspek keuangan. Di aspek keuangan ini biasanya semua aspek dari mulai dari semua aspek inti di sebuah bisnis itu ujungnya keuangan. Kenapa keuangan? Ada yang jawab? Motor penggerak. Motor penggerak. Yang lain? Fondasinya. Fondasi. Yang lain? Di bisnis itu kan kita ada dua fungsi ya, fungsi core dan fungsi support. Core ini ada marketing, ada operation. Di sini ada finance, ada HR, ada IT, dan lain-lain. Ini core. Di bisnis ini dari mulai skala yang kecil, warungan kaki lima, sampai dengan yang besar, tetap core-nya adalah marketing dan operation. Kita cek, marketing itu isinya apa? Isi marketing itu ujungnya apa? Jualan. Ukur jualan itu bagaimana? Apa ukurannya? Ukurannya apa? Volume and value. Ini berapa item? Berapa harga? Quantity. Ini berapa? Harga. Rupiah. Price-nya. Marketing ukur ini. Volumenya kejual 100, Pak. 100 item. Katakanlah satu item 100 miliar, 1 miliar. Harusnya dia dapat 100 Miliar. M. Harusnya. Kenyataannya? Itu gross. Kenyataannya tidak sesuai. Kenapa? Apa yang disebut dengan piutang? Apa yang disebut dengan reject produk? Produknya di reject nih karena cacat. Terjual nih at that time, tapi pada saat waktu bergulir ternyata ada yang komplain, Pak, rusak nih. Biaya kan, boro-boro untung, belum piutang. Jadi sebenarnya 100 miliar ini real atau enggak? Enggak. Tidak real. Ini marketing. Ini konteks marketing. Di dalam SKP dituangkan semua tuh piutangnya. Kalau gitu duit perusahaan itu di mana? Yang 100 M atau yang mana? Duit perusahaan. After piutang dan barang reject. Yes. 100 M dikurangi reject dikurangi piutang sama dengan X. Ini cash on hand. Kenapa kita harus ngomong cash on hand? Studi kelayakan ini adalah dokumen yang investor atau banker butuhkan. Keuangan kalau untuk kita harus lengkap
dokumen-dokumennya, mulai dari kita mengumpulkan data keuangan, transaksi, buku besar, transaksi saldo. Tapi laporan ini adalah hanya 3 yang utama: neraca, laporan laba, laporan kas. Teknik-teknik ini macam-macam ya. Sekarang udah banyak kan? Udah ada pernah download. Cek aja. Jadi kita tiba-tiba kaget aja gitu loh. Tuh, alokasi dana saya kok gedean ke perusahaan gini-gini ya. Kita hitung. Kalau ini saya cut jadi 25% aja, loh bisa kebeli ini dong 3 bulan aja, bisa kebeli ini dong. Di sana kita bisa mendisiplinkan diri, mendisiplinkan alur disbursement, pengeluaran dari biaya-biaya yang tidak perlu. Sini ada pertanyaan? Untuk jadi expert, untuk jadi ahli, harus memaksakan diri. Jadi jadi expert. Kenapa? Kenapa harus jadi ahli? Kenapa harus jadi ahli? Kenapa? Kok bingung? Kenapa harus jadi ahli? Biar menguasai, Pak. Iya, kenapa harus menguasai? Biar bisa aja sama aja. Kenapa harus menguasai? Biar juara, Pak. Kenapa harus juara? Biar bisa jadi yang terbaik, Pak. Iya, kenapa harus jadi yang terbaik? Biar kaya. Biar kaya. Ini hukum alamnya. Jadi kalau mau gaji gede, lo harus expert, lo harus ahli. Untuk ahli harus memaksakan diri. Gak ada cara lain. Orang, ya, keuangan ini, kalau misalkan teman-teman perhatikan alur kas likuiditas, jadi kas di perusahaan itu yang paling penting supaya kita menjalankan usaha itu lancar dan tidak dihambat adalah likuiditas dengan cara menjaga arus kas atau cash on hand tetap stabil. Likuiditas itu adalah kewajiban jangka pendek, tapi solvabilitas hutang-hutang bisnis. Kalau likuiditas itu untuk operasional, hari-hari beli aqua, hari-hari buat beli entertain, biaya entertain, sales segala macam, itu likuiditas. Tapi kalau untuk membayar hutang siapa? Supplier, ya kan? Kalau kenapa hutang supplier harus diutamakan? Lah ya barang pulaan kita, barang dagang kita, raw material. Kalau mereka nggak dibayar, lah kita mau jual berapa? Ya, makanya itu harus dijaga. Supaya apa? Supaya untuk biaya lagi, muter lagi tuh. Dan yang terakhir adalah strategi perencanaan dan analisa analisis keuangan. Strategi kuncinya sama. Makin panjang dia durasi waktunya, makin strategis. Makin panjang kita dan dalam buat strategi, kita ngelihat dari atas tuh merah. Kayak kita melihat peta Google Map. Oh, kalau ke sana merahnya di sini. Strategi keuangan itu juga begitu. Kita akan melihat helikopter view-nya itu lebih clear. Kira-kira begitu di penjelasan Pak Slide ini. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kira cukup ya? Iya, Pak. Juga udah agak capek ya. Terus Pak, kalau